atau langsung tembak mati aja di tempat. Waduh. Oke, ini video pertama aku sama Jeki. Yo, what's up? Dan yang pasti pertama selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang lagi puasa. Jangan kayak Jeki yang puasanya tiap hari. Ya. Karena susah dia. Karena susah. Susah. Kan udah nggak kerja kan? Tahu aja. Ya. Jadi sebenarnya kita buat video ini ngapain ya? Karena kita nggak ada kerjaan. Benar-benar. Ngisi konten Ya. Karena nggak ada kerjaan, jadi ya buat lah lihat. Dan kita mau ngebahas apa sih yang lagi trending, apa yang lagi heboh di beberapa hari ini. Dan ini aku ada berita di tanggal di Line Today, oke, Jack. Di Line Today itu ada di tanggal 25 bulan 4 baru aja ini, dan ada berita polisi India kunci warga keluyuran di dalam ambulan bersama pasien COVID-19. Oke. Ini India itu emang unik-unik ya India. Kemarin itu ada yang apa? Yang lu tau gak yang kalau dia keluar naik motor pantatnya dipukul-pukul itu? Atau di mana? Ada juga di India. Wow. Jadi kalau kita keluar itu pantatnya dipukul-pukul pakai rotan. jadi di India itu kasus coronanya 0, tapi pantat bengkak itu mungkin ada 999 korban. Jadi mereka ke rumah sakit bukan saya kena corona, enggak. Saya mau ke rumah sakit karena saya ambeien pantatnya dipukulin. Pantatnya dipukul polisi. Tapi ini lebih kocak. Oke, yang kali ini ada polisi India kunci warga keluyuran di dalam ambulan bersama pasien COVID-19. Kan ini ekstrim sih ini ya, kata kuncinya polisi India sempat menjadi trending topik di Twitter Indonesia pada Jumat tanggal 24. Tren tersebut dipicu oleh beredarnya video yang menunjukkan cara kocak polisi India cegah masyarakat yang bandel dan masih pergi keluar rumah di masa lockdown. Jadi India lagi lockdown karena ya kita lagi semua kita lagi hadapin masalah-masalah corona sucks COVID-19 ya. Jadi dan video tersebut juga bisa disebarluaskan oleh banyak akun hingga viral. Salah satunya adalah ini. Jadi ada akun namanya @cashmoist. Ini gimana sih bacanya? Coba lihat. Iya, CEST Moist, Cashmoist kali ya. Oke. Jenisnya. Ya, jadi dari grup WA dan segala macam. Jadi dia ini ada videonya. Oke, video tersebut dibuat oleh kepolisian Tamil Nadu di India. Oke, let's see lah ya kita gimana. Oh ini. Video tersebut terlihat dalam video beberapa polisi menghentikan warga di jalan raya dan dibonceng motor bertiga tanpa helm dan masker. Warga yang bandel ini lalu diajak untuk masuk ke dalam sebuah ambulan yang parkir di pinggir jalan. Di dalamnya ada aktor. Jadi ada orang yang berpura-pura jadi pasien COVID-19. Oke. Berpura-pura jadi pasien COVID-19 lengkap dengan masker dan baju APD. Warga pun kaget dan namun tetap diseret untuk masuk ke dalam ambulan lalu dikunci dari luar. Anjay. Wah, ini trik yang menarik kalau kita pakai di Indonesia sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Orang Indonesia kan juga bandel-bandel. Oke, let's see ya kita tonton videonya ya. Oke, ini dia. 3 bentar. Ini volumenya. Oke, 3 2 1. Oh, ini polisinya. Nah, di pinggir ini. Muncul. Ini ambulan nih. Waduh. Anjir. Gini loh. Iya. Ini. Anjay. Aduh gila. Bisa nutup. Oh, nggak pakai masker juga. Nggak pakai masker bonceng betul. Waduh. Oh ini. Ya, aktornya. Panik. Anjay, lompat dari jendela.
Jangan. Kamu mau ini? Iya takut sih pasti. Jangan sentuh lagi, jangan sentuh lagi. Buka jendela. Takut sih. Oh tadi ada tiga, satu udah lompat ya? Iya, satu udah lompat. Oh udah didalam lagi, udah dimasukin lagi gila. Serak semua. Oke, nice. Gila gak kepikiran ya? Tapi tuh kalau kita kayak gitu serem juga sih. Serem sih. Anjir, kita memang merasa sepele dengan COVID-19 mungkin sekarang kayak wah santai, gak sakit, gak apa-apa. Ketemu polisi langsung masuk dalam satu ambulan aman COVID-19. Gigi sih itu. Gemetar juga, gila. Tapi ini mungkin bisa dipakai di Indonesia. Ya kan, ini bisa dipakai di Indonesia. Karena Indonesia masih bandel-bandel ya, banyak yang keluyuran. Iya masih banyak tuh. Sebenarnya kita nggak masalah dengan orang-orang yang kalau dia harus pergi keluar untuk bekerja. Ya kayak driver Gojek, ojek online, driver Gojek, Grab dan lain-lain, teman-teman ojek, pangkalan ojek juga mereka butuh biaya untuk makan dan segala macam. Ya betul. Tapi kan ini kan bandel kali, udah nggak pakai masker tarik 3. Aduh. Ini kalau di Indonesia nih, ini juga ada nih corona helmet, Jack. Police in India wears coronavirus helmet. Anjay, seremin. Nih, saat ini sebanyak 1,3 penduduk India masih berada dalam lockdown sejak 25 Maret lalu hingga 3 Mei mendatang. Dan kabarnya akan diperpanjang karena jumlah COVID-19 terus meningkat. Hingga hari ini India telah melapor lebih dari 23.000 kasus COVID-19 yang menyebabkan sedikitnya 720 kematian. Wow, banyak juga ya. Menurut kalian apakah polisi Indonesia perlu melakukan hal ini juga? Menarik. Efektif nggak ya menurutmu? I don't know. Mungkin beberapa iya, beberapa enggak sih. Iya kan? Iya, 50-50 sih. 50-50. Nggak bisa dibilang semua. Ada juga mungkin mereka yang mau dimasukin, mungkin polisi bercanda gitu kan. Kamu nggak pakai nggak pakai masker, dimasukin dalam ambulan yang sebenarnya pasiennya ini kan pura-pura kan tadi kan, pasien COVID-19 nya pura-pura. Ternyata waktu ada orang naik motor nggak pakai masker dimasukin ke dalam ambulan, ternyata dia baru ngomong sama. Saya juga korban COVID-19. Waduh. Ya aktornya yang lari, Mbak. Ya aktornya. Oke. Sama saya juga sebenarnya pasien dalam pengawasan. Waduh. ODP. Suspek. Gila itu mungkin sih. Tapi ya sebenarnya triknya boleh macam-macam sih. Dan gimana biar orang kan ini sekarang kita lagi PSBB ya. Kalau kita Indonesia namanya PSBB kan. Saya semi lockdown, cuma masih ada beberapa kelonggaran yang bisa kita lakukan. Kalau menurutmu Jack, apa yang harus dibuat pemerintah supaya orang-orang yang bandel kayak yang di sini nggak keluar lagi dari rumah? Atau misalnya mereka sebenarnya bisa di rumah, tapi lu kenapa nggak di rumah aja? Mungkin karena kebutuhan ya. Iya. Tapi kalau karena kebutuhan mungkin masih akses masuk akal. Tapi ada orang-orang yang keluar memang karena bosan aja di rumah. Menurutmu cara apa yang harus dilakukan pemerintah? Ini mah sebenarnya mukul-mukul kayak India, mukul pakai I don't know. Mungkin edukasi juga sebenarnya masih kurang efektif ya. Iya sih. Even masih kurang efektif. Karena ya benar sih, edukasi itu sangat penting. Karena yang harus diedukasi bukan cuma mereka yang terpelajar, tapi juga ada orang yang kurang terpelajar. Maksudnya kalau nggak terpelajar mungkin nasib mereka nggak sebaik kita, bisa sekolah dan punya banyak pengetahuan, punya banyak sosial yang sangat mendukung sehingga kita punya cara berpikir lebih baik mungkin. Tapi ada mereka yang kurang untuk mengerti dan segala macam, mereka lebih takut kelaparan dibandingkan takut corona. Nah itu ya. Tapi masuk akal, sekali lagi masih masuk akal kalau tujuannya keluar untuk bekerja dan masih jaga diri ya, cuci tangan, pakai masker, ya kan, hand sanitizer dan segala macam. Kalau masih jaga diri masih masuk akal untuk keluar. Tapi yang nggak tahu diri keluar masih boncengan, nongkrong. Kemarin di depan metronya masih ada tuh yang nongkrong. Banyak ya kan. Anak motor apalagi ya. Anak motor malam-malam itu kalau jam 1 jam 2 di Batam khususnya di
dekat ada satu vihara yang lumayan gede, itu anak motor masih pada nongkrong. Makanya polisi hampir tiap malam sekarang patroli ya kan untuk bubarin. Cuma kan kalau tiap malam bubarin kan kurang kerjaan juga. Iya. Nambah-nambah job desk. Iya kan, jadi mau diedukasi gimana ya? Kita mau edukasi juga mereka susah mengerti. Kayaknya lebih bagus mereka kalau Di prank nih. di prank kayak tadi. Di prank kayak tadi. Atau langsung tembak mati aja di tempat. Waduh. Iya kan? Ya karena kalau lu daripada lu bakal membuat orang lebih banyak yang mati, bagus lu mati sekarang. Iya sih kalau kejamnya. Iya ya kan gitu kan. Contoh ya, gara-gara dia satu orang kena COVID-19, nongkrong kena COVID, kena corona, lalu dia nongkrong lagi keluar atau pergi ke tempat-tempat lain yang menyebabkan orang lain ketularan dan menjadi korban dari COVID-19. Bagus deh kita musnahkan dari sini. Ya kan, bagus satu orang mati daripada ribuan yang mati Kalau gara-gara ikut dia. rules ya, rules kalau Iya. Kan kejamnya gitu. Sedihnya itu gini loh, corona itu sedihnya gini. Sedihnya corona, orang lain kita kena nih misalnya, gara-gara kita orang lain punya potensi mati lebih tinggi. Contoh nenek-nenek, ya kan, atau kalian punya nenek di rumah, kalian kena nggak tahu lagi nongkrong ternyata kena COVID. Lalu kalian pulang ke rumah cupika-cupiki sama nenek-nenek atau nenek kalian atau salam atau makan bareng, akhirnya nenek kalian kena, dan kan potensi orang tua meninggal lebih besar, lebih tinggi peluangnya. Dan sedihnya adalah nenek kita meninggal, kitanya sembuh. Ya. Padahal kan yang gara-gara itu semua gara-gara kita nggak waspada, ya kan, nggak hati-hati. Jadi ya untuk masa dalam pandemik COVID-19 ini dan corona ini, ya kalian yang bisa di rumah aja. Ya di rumah. Jangan sampai kami buat ambulan dalamnya ada korban COVID-19 kami masukin kan. Ada yang unik juga sih di Indonesia. Aku belum sempat cek atau cari berita, tapi aku udah baca beberapa hari yang lalu ya mungkin ya. Jadi orang yang masih bandel itu di Jawa mana gitu, orang yang masih bandel keluyuran, mereka bakal ditangkap lalu dikarantina. Masalah di karantina atau di mana? Mana? Di rumah hantu. Oh iya, aku ada baca kan. Don't right man. Mungkin sih dia nggak kena corona, cuma seumur hidup nggak bisa tidur. Iya, Wak, diisolasi di situ. Tiap malam ngeliat hantu. Dia keluar, corona selesai nih kan? Iya. Corona selesai, dia kan keluar dari rumah hantu tuh traumanya nggak hilang, Pak. Iya kan? Mental issue, Pak. Iya kan, jadi cacat mental. Tiap kali keramas, cuci rambut, gak berani tutup mata. Iya. Tiap kali tutup mata tuh bayangin, wih, nanti ada orang di belakang. Keluar. Iya gitu, jadi ekstrim sih itu. iya kan, jadi dia memang mungkin orangnya nggak kena corona, tapi hidupnya jadi ketakutan semua, takut hantu. Waduh. Tapi ya kocak lah. Berbagai macam cara mungkin pemerintah lakukan supaya sebenarnya kita nggak keluar rumah, itu aja. Yes. Supaya kita nggak bandel, nggak nongkrong, dan tujuannya baik sih, ya, supaya menyelamatkan orang-orang lainnya. Gitu. Kalian mungkin bisa selamat dari corona, tapi belum tentu orang di sekitar kalian bisa selamat dari corona. Ya, jangan sampai kalian menjadi pembunuh secara tidak langsung. Betul kan? Ya, so Jack, thank you buat hari ini. Yes. Apa saranmu buat teman-teman lain yang masih suka bantu? Just be wise guys. Karena kalian punya orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian, so kalian you need to stay at home, just stay. Yeah. Follow the rules. Follow the rule ya. Kadang aturan itu terkesan tidak enak mengekang, tapi tujuannya aturan itu baik. Ya, selalu seperti itu. So, sekali lagi di rumah aja, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan sekali lagi be wise kayak Jeki bilang. Oke, jangan sampai polisi harus masukin ke dalam rumah hantu. Waduh ya. Tapi orang Indonesia lebih takut hantu daripada corona. Bener juga ya. Karena kamu juga takut hantu kan. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you for today, dan terima kasih udah nonton video ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka sama Jeki. Enggak. Kalau kalian memang gak suka video ini juga gak apa-apa, dislike aja. Oke, dan jangan lupa share buat teman-teman lain tahu kalau COVID-19 ini serius, ini bukan candaan, dan jangan lagi main-main. Oke? Yes. That's all. God bless you for today. Bye-bye. Ciao.